Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan sekarang kita coba lihat, ini jam menunjukkan pada pukul 12.43 Tuesday 15 Mei 2025 ya. Dan ini ada sebuah gambar ataupun grafik di wallpaper ini ya. Nanti kita ulas. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini langsung saja. Ini kita bisa lihat harga emas tertinggi untuk hari ini pada angka di 3192,8, dan itu terjadi pada pukul 8.04 WIB, dan low-nya ini di 3132,9, dan ini barusan terjadi ya di menit-menit ini ya, 1-2 menit yang lalu, yaitu pada angka 3132,4 ya. Nah, sekarang udah 3231 ya. Oke. 3230,9, dan seperti biasa kita akan mengulas sedikit masalah silver, di mana high ada di 32,28 dan low-nya ada di 31,71, dan sekarang stuck di 31,75. Dan harga emas kita lihat ini low-nya itu mencapai di 3130,9, dan sekarang berada di harga di 3132,5 ya. Dan bagaimana kita punya purchasing, dan kita bisa lihat ini harga yang putih ini semuanya tercapai semua atau ditembusin semua dengan ulasan saya yang range yang besar ya. Dan kita akan berbalik untuk menganalisa untuk range yang hari ini ya. Oke. Kita akan ini untuk mengambil fotonya dan lalu kita akan bahas ya. Baru shoot yang pertama, ini yang kedua, dan lalu ada yang ketiga ya. Oke, dan kita akan lihat di halaman selanjutnya. Ini di sini jam menunjukkan pada pukul 12.47 menit ya, yaitu hari Kamis 15 Mei 2025, dan ini waktu ada di Jakarta 32 derajat ya. Oke, kita mulai dengan halaman yang ini, di mana saya mengatakan untuk range yang besar kemarin ya, itu pada angka di 3255 sampai 65 itu tidak ada ya. Dan untuk low-nya atau di bagian di bawahnya di 3188 sampai dengan 3195 itu pun terjadi ya. Kalaupun terjadi ada pembelian di sana juga susah keluar juga ya, karena low-nya ada di 3173,9 ya untuk harga beli. Jadi kalau ada pembelian di sana tidak dikeluarkan ya atau dilikuidasi, pasti menderita kerugian untuk hari ini. Sedangkan untuk halaman ini, di mana saya memperkirakan untuk range yang normal ya, atau secara familiar, itu range di kisaran untuk high-nya ada di 3245 sampai dengan 3253, itu tidak terjadi ya, karena dia punya high-nya ada di 3217,2 ya untuk malam ya. Itu turunnya di 3126 atau 25 kurang lebih.
dan low-nya itu kita memperkirakan di 3190 sampai dengan 3200 itu terjadi kan. Kalau itu ada pembelian di sana, kalau tidak dilikuidasi pun bisa menderita kerugian. Dan di sini juga saya ada mengulas apabila pada jam 19 itu harganya ada di 3210, itu sudah boleh dikatakan itu harga akan turun malam ya. Dan itu pun hampir nyaris terjadi karena waktu jam 7 itu harganya ada di 32120 kalau tidak salah ya. Itu kurang lebih di sana, jadi kurang ini ya, kurang greget atau kurang pas ya. Lalu bagaimana dengan purchasing kalian ataupun purchasing saya? Dan ini selanjutnya slide yang berikut adalah purchasing saya, yaitu dimana saya sudah pagi sudah sell ya. Ini saya likuidasi itu pada pukul jam 7 lewat 5 menit ya. Saya ulangin karena saya paginya saya sell ya. Kalau tidak salah ada di sini ya halaman ini. Ini yang saya sell 2 kali ya. Itu pada pukul 12 lewat 52 kemarin ya. Dan ini saya likuidasi dan kemudian saya melanjutkan dengan buy pada pukul 19.56 ya. Itu pada harga di 3188 ya. Oke, dan kemudian dia turunnya deras sekali, saya membeli lagi ya pada jam 20 lewat 17 menit ya. Untuk kedua kali saya membeli. Dan ini kenapa saya likuidasi dan mungkin terlalu cepat ya. Itu dan ini ada ulasannya sedikit ya. Dan kita bisa lihat ini panelnya ini. Dan ini kita perbesar ya. Dimana pada jam 17 ya, itu harga emasnya sudah turun ya, di garis merah ini. Sedangkan di silvernya itu belum turun ya, di garisnya. Itu masih stuck di angkanya di sana. Makanya saya likuidasi. Kalau dia silvernya ikut serentak turun, mungkin saya menahan diri dulu. Itu lumayan itu, 400 pips itu kurang lebih 10-20 menit. Dan kemudian saya ada buy itu di sana 2 kali ya, membeli dan saya likuidasi 1 ya. Dan sisa 1 ini ada kesempatan saya keluarkan juga. Dan kemudian pada pukul 21.12 saya mencoba lagi untuk membeli. Dan saya perkirakan ini bisa naik ya. Tapi ini nyatanya tidak, tunggu sampai larut malam itu. Lalu ini pukul 9-nya itu ada muncul satu berita mungkin membuat kita kaget ya. Itu Presiden Amerika ya, potensial deal dengan India, Jepang, Korea Selatan ya. Itu masalah pekerjaan. Lalu ini ada emas turun ditargetkan di 3136 ya. Lalu ada PPI yang menanti kita nanti malam. Dan emas turun lebih pada 2% dan ini masih optimis untuk naik ya, dan belum ada data-data yang mendukung. Itu analis dari atau penelitian saya atau pandangan saya. Pandangan kalian bagaimana melihat ini, dia punya sumber beritanya. Dan ini rally itu disebabkan oleh tarif Amerika dan Cina, itu masih ada pemicunya untuk kita membeli ya. Dan kemudian di Wall Street juga ya, itu indeks dia punya lebih tinggi dealnya, tarifnya ya. Dan itu
di Washington juga tarif dari Cina itu ditunda dulu selama 90 hari ya. Dan ini review dari Presiden Amerika Donald Trump itu mau mencoba mengontak ya atau berbicara dengan pemimpin di China yaitu Presiden Xi Jinping ya. Dan kemudian emas juga sebagai aset pelindung ya, masih kita lihat itu di angka 3500 bulan kemarin ya. Dan so far emas ini sudah naik 26% tahun ini ya. 21% ya. Tapi long term itu masih lihat tren selanjutnya itu tetap naik bullish ya. Tapi belum ada kelihatannya seperti bearish seperti yang saya juga lihat ya. Dan ini ada satu mengatakan ya itu downside-nya di area turunnya ada di 3136, 3073, lalu garis yang support yang kencang sekali di angka 3000 seperti yang saya duga di weekly preview kemarin ya. Dan itu pun harus dipicu kalau naik dengan harga bunga yang rendah, dan ini bisa saya ulangin itu dan kalian nanti bisa mereplay kembali. Oke. Lalu kemarin itu saya tahu yang barusan ini saya ada beli di 3190 dan saya menaruh untuk limit sell ya. Itu saya taruh limit karena pikiran saya mungkin sudah larut malam ya. Saya mencoba untuk mau istirahat ya pada pukul 23.32. Tapi apa mau dikata, nah ini tiba-tiba dia turun ya. Tadi di jam 23.32 nggak sampai 10 menit kembali harganya turun drastis ya. Jadi saya membelinya lagi ya di 3176 ya. Dan itu pun 23.41 ya saya ini ya membeli. 5 menit kemudian saya sudah selesaikan semua, yang satu untung, yang satu rugi ya. Tetap limit saya masih taruh ya. Dan ini yang tadi di wallpapernya ini saya mendapat satu ilustrasi gambar dari teman ya. Dan ini kalau saya lihat ini sudah istilah 2 top ya di sini ya. Puncak udah kedua kali dan kemudian area ke 3050 ataupun di 3100 di area di sana. Itu ya maknanya yang saya mau cerita. Itu ada di wallpapernya. Sekali lagi saya ulangin tuh ya. Dan saya ada juga lempar ke halaman shot ini itu ada masalah harganya turun ya, next targetnya ya. Itu bisa dilihat itu kalian. Dan ini preview yang kemarin weekly ya, pada hari Minggu itu saya lihat itu high-nya di 3450 dan ini hanya terjadi di 3350 ya. Dan ini low-nya saya lihat ini di 3250. Apa ya mungkin untuk minggu ini di angka 3150 dan ini pun sudah tercapai ya. Apakah next target yang seperti minggu kemarinnya lagi itu 3000 ya. Itu jadi pertanyaan ya. Dan kita akan coba lihat bagaimana perkembangan hari ini di PPI-nya. Dan emas hari ini pagi ini ya itu tepatnya pukul 10.43 itu pun ada diulas ya, yaitu kita akan melihat policy maker dari Fed ya, itu bagaimana dia punya data, lalu kita akan menunggu data PPI dan
kita pasar investor mengharapkan tahun ini hanya pemotongan suku bunga 50% ya. 0,5 maksudnya. Dan ini ulasannya sama seperti yang tadi. Ya, di area 3150 lalu akan bertahan di 3100 ya. Dan kita akan menunggu data PPI yang akan dirilis ya pada jam 19.30 atau 12.30 GMT ya. So far kita akan lihat bagaimana juga testimoni dari Ketua Fed ya, Jerome Powell juga akan kasih testimoni gambaran bagaimana. Dan slide yang berikut ini adalah data-data yang akan dirilis ya. Itu banyak sekali, yang hanya yang penting kita akan bahas ya, yaitu pertama jelas PPI ya. Itu kemarinnya minus 0,4 dan sekarang minus 0,3. Jadi indikasinya harga emas akan turun kalau begini. 0,4 jadi 0,3. Ya, harga emasnya akan turun kalau lihat dari ini segi monthly. Dan ini juga sama, dia punya PPI-nya Korea. Yang ini kurang greget ya. Kita hanya memfokus pada ini, semua trader pada lihatnya pada angka PPI yang akan diedarkan ya. Lalu untuk masalah tahunan, yearly ya. Yearly-nya ini mengharapkan suku bunga turun, jadi mengacu pada harga emasnya ini naik ya. Dan kemudian Korea masih stable 3,3. Dan ada satu hal yang di luar nalar kita atau di luar pandangan kita yang harus kita perhatikan secara konsentrasi yang penuh, yaitu satu, ini akan dilihat juga initial jobless ya, di mana akan terjadi 233K ya, 233.000. Itu menandakan itu banyaknya penganggurannya lagi ya, karena kemarin itu 228K, sekarang 233. Dan ini yang utama selain juga dari PPI, yaitu Jerome Powell ya, kalau tidak salah itu akan ini yang di sini tadi saya salah, yaitu Jerome Powell akan testimoni itu pada jam 19.40 ya. Itu penting sekali. Selain itu gelombangnya saya rasa cukup keras ya. Lalu ada ini jam 9 juga kurang greget juga, ini Fed Manufacturing ya, Production dan Business Inventories kurang begitu ya, hanya sedikit gelombangnya. Dan yang terakhir yang perlu dicatat ini lumayan, ini yang pandangan yang kedua, yaitu dia punya ini Fed Vice Chair for Supervision Bar itu akan testimoni juga. Dan biasanya kedua pejabat ini sudah pasti menyerukan itu US dollarnya naik ya, menyebabkan harga emasnya turun. Itu pandangan saya. Nah, jadi ada dua yang dilihat, Jerome Powell sama supervisionnya, kedua baru PPI. Jadi dua data ini yang perlu diperhatikan. Sedangkan untuk signal itu semuanya mengacu pada angkanya turun. Dan ini untuk medium ya, itu baru mengarahkan naik ya.
Dan lalu ini angka-angkanya di 3220, 3192 itu masih belum tercapai, lalu di 3242, sedangkan untuk di support di bawah 3130, 3100, 3070, pada angka di 3140 ini pada para investor lebih condong untuk membeli daripada menjual, di mana ada indikasinya 61% untuk membeli dan 39% untuk menjual. Dan ini saya punya posisi yang terakhir ya, dan saya juga ada memasukkan limit, dan itu pun sudah terjadi ya, dan nanti saya akan mengirimkannya. Dan sekarang kita akan ulas itu pergerakan harga emas untuk hari ini untuk range yang besar ya, di mana saya menaruh harapan di angka 3178 sampai dengan 90 ya. Dan low-nya itu ada di 3115 sampai dengan 3120. Dan perlu diingat, ini saya bisa mengacu pada jam 19 ya. Apabila harganya ada di 3150 di atas ya, besar kemungkinan untuk low yang terjadi di Asia maupun di Eropa itu sudah tidak ada, dan sudah bisa kita susun untuk alternatif bagaimana cara kita membeli dengan harga yang termurah. Sedangkan untuk halaman itu perkiraan yang secara normatif ya, itu saya bisa mengatakan high-nya ada di 3165 sampai dengan 75, sedangkan low-nya ada di 3120 sampai dengan 30. Dan ini juga sama, trigger yang memicunya kalau seandainya mau naik itu pada angka 3150 ya. Jadi diperhatikan itu yang jam 19 ya, apabila harganya bisa stable di atas 3150, walaupun PPI-nya turun, itu pun harga emas di bawah turun pun tidak jauh dari angka 3150 ini ya. Jadi cukup dipahamin dan dimengerti. Dan di akhir perjumpaan ini saya akan mengirim, ini saya punya transaksi yang terbaru. Bisa lihat nanti, saya akan dikirim sekali lagi ya. Mungkin tidak dapat saya punya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua. Dan ini kita bisa lihat, ini low-nya harga emas itu ada di 3120.71 ya, untuk detik ini ya, per jam 13.06 ya. Selamat menjalankan rutinitas maupun purchasing kalian semua. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 ya, pada jam yang sama. Selamat siang, salam cuan dan always profit.